Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kalian kabar hari ini semuanya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka forum diskusi ya mengenai pemasaran dalam inovasi yang dimunculkan oleh IPB. Presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 19 dengan anggota Satria, lalu Yuriko Bakri, Fanya Nirmala, Yuna Ratnawulansari, Adan Imam Hardianto, Rifki Fadli Al-Rizal. Dan akan ada kelompok penanya dari kelompok 20 yang beranggotakan Diva, Retno Dewi, Novia Ramadhani, Hasna Konita, Ratu Adelia, dan Ridla Tommy. Nanti di akhir diskusi akan ada tim penilai yang berasal dari kelompok 21 dengan anggota Sekar Wilis, Ratnasari, Nurhayati, Zahra, Meilani, dan Aldre. Sebelum kita memasuki diskusi kali ini, kita berdoa ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kelompok 19 diperkenankan untuk memulai presentasinya. Tes, suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke, saya mulai ya. Jadi pertama-tama kita akan memaparkan dari penjelasan Pak Rektor kemarin tentang studium general yang bertema agromaritim 4.0 for economy. Yang pertama itu Indonesia merupakan negara agraris dan negara maritim terbesar di dunia. Hasilnya seperti kelapa sawit, kakao, karet, kopi, dan lain-lain. Yang pertama, IPB Agromaritim 4.0 untuk kemandirian ekonomi. Jumlah inovasi paling prospektif terbanyak di Indonesia versi BIC tahun 2008 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 549 dari 1.274 inovasi berasal dari IPB. Inovasi potensial tersebut seperti yang pertama, Smart Farming and Management, lingkungan 4.0 untuk mendeteksi kebakaran hutan sebelum 6 bulan. Yang kedua, produktivitas, contohnya pepaya Kalina, nanas PK1, IPB 3S, dan lain-lain. Yang ketiga, substitusi impor, diversifikasi pangan, dan obat herbal. Contohnya seperti nasi analog, mie non-terigu, dan obat herbal. Yang keempat, ada inovasi sosial, yang contohnya yaitu sekolah peternakan rakyat, dan lain-lain. Lalu biomaterial, yang contohnya yaitu green helm, rompi, anti peluru, green kosmetika, dan lain-lain. Apakah suaranya sudah masuk? Sudah. Tadinya kan ini ada informasi yang pertama di bidang smart farming and management lingkungan 4.0. Pertama ada platform ekosistem, yaitu sistem pintar deteksi konflik lahan, kemudian fire risk system, sistem prediksi kebakaran hutan, smart seeds, layanan informasi irigasi, komoditas sayuran, kemudian ada deteksi pintar kesehatan tanaman padi, kemudian ada Presipom, meningkatkan efisiensi pemupukan, kemudian ada fast track, deteksi yang menggunakan smartphone, kemudian ada smart integrated test dan
aplikasi untuk menelusuri jejak penangkapan ikan. Tes, bisa masuk? Oke. Selanjutnya B, produktivitas. Yang pertama, nanas PK1 telah diekspor petani Kediri ke Singapura dan Jepang. Kedua, padi IPB 3S untuk menghasilkan produksi panen yang melimpah, rata-rata hasilnya 7 ton per hektar. Ketiga, teknologi budidaya kedelai. Ini dilakukan di lahan pasang surut dengan potensi produktivitas 4,63 ton per hektar dan bersifat swasembada. Keempat, peningkatan ukuran umbi. Upaya peningkatan ukuran umbi untuk meningkatkan produksi dengan hasil 600.000 ton per hektar dan bersifat swasembada. Kelima, kacang tunggak albina IPB, pengganti kedelai untuk tempe dengan potensi 3-4 ton per hektar. 6, cabai bonita, varietas cabai dengan produktivitas tinggi dengan jumlah 13,50 ton per hektar dengan umur panen lebih pendek. Ketujuh, rumpun ayam IPB. Ayam IPB ada IPB D1, IPB D2, IPB D3, di mana di masing-masing D tersebut mempunyai pertumbuhan yang lebih relatif cepat daripada umumnya dan produktivitas telur yang lebih banyak. Sekian. Mungkin bisa dilanjutkan. Tidak bisa, Bos. Ya, untuk bagian Fanya bisa saya lanjutkan. Bidang selanjutnya adalah substitusi, impor, diversifikasi, pangan, dan obat herbal. Yang pertama adalah beras analog, yang merupakan diversi pangan sehat, di mana beras terbuat dari jagung, singkong, sagu, sorghum, ubi ungu. Yang kedua adalah mie non-terigu, yang terbuat dari jagung, singkong, sukun, ganyong, dengan daya cerna baik, gizi tinggi, tidak ada pewarna, dan pengganti terigu. Yang ketiga adalah glukodiap, drink, dan obat herbal, di mana minuman herbal penurun gula darah dan tumbuh kumis kucing. Produknya seperti Cijuput Candy atau permen kayu putih, yogurt probiotik, ekstra buah merah, kemudian propolis spray atau pereda gejala batuk. Nah, kemudian bidang selanjutnya adalah inovasi sosial. Yang pertama adalah desa presisi, data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Inovasi ini sudah digunakan di 25 desa di Indonesia. Selanjutnya adalah sekolah peternakan rakyat, di mana mengubah mental peternak rakyat. Sekolah ini sudah ada di 23 kabupaten dan 12 provinsi, dengan salah satu manfaatnya adalah paham ilmu dan teknologi, bisnis gotong royong, dan pola pikir peternak. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Yang kelima sendiri ada biomaterial. Contoh yang pertama itu ada helm green composite. Helm ini merupakan hasil dari inovasi Dr. Siti Nikmatin, MSI, dosen dan peneliti di Departemen Fisika, Institut Pertanian Bogor. Helm ini terbuat dari daur ulang polimer, ABS, dan serat tandang kosong kelapa sawit. Helm ini tahan akan benturan, ramah lingkungan. Helm ini juga inovasi pertama di dunia yang mendapatkan sebuah penghargaan. Omset penjualan helm ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2020 sebesar 1,4 M, dan bekerja sama dengan startup Gojek.
Yang kedua ada rompi anti peluru yang juga dibuat dari limbah tandan kosong kelapa sawit. Keunggulannya adalah rompi ini diproses dengan pengolahan TKKS yang tidak membuat atau mencemari lingkungan. Sifat mekanik yang setara dengan serat Kevlar dan merupakan inovasi baru dalam pengembangan teknologi biokomposit. Yang ketiga ada material cerdas anti radar. Keunggulan dari hal ini adalah melapisi permukaan objek yang bisa menyerap energi gelombang radar atau sonar sehingga tidak dipantulkan. Gelombang radar akan terjebak dan tidak akan kembali. Sangat cocok digunakan di bidang militer. Terus yang terakhir ada Green Comestica, yaitu kosmetik yang terbuat dari rumput laut dan tanpa bahan kimia. Biaya pembuatannya juga lumayan murah dan sederhana serta ramah lingkungan. Kosmetik ini juga mengoptimalkan penggunaan rumput laut dan menjadi inovasi kosmetik pertama. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Untuk peran pertanian yang kedua, yaitu ada sebagai penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian menjadi penyelamat PDB di masa pandemi. Di saat sektor lain mengalami penurunan drastis, seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, namun sektor pertanian ini malah tumbuh positif sebesar 2,19%. Salah satu alumni sukses IPB yaitu Sandi Oktasusila. Contohnya, dia mendapatkan omset 500 juta per bulan dengan kerjasamanya bersama ratusan petani di Indonesia. Untuk peran pertanian yang ketiga, yaitu sebagai peningkatan devisa. Produk ekspor pertanian dengan 26 ragam komoditi ke 117 negara dengan 11,17 ton dan per omset 219 miliar kuartil 2 2020. Komoditinya sebagai berikut: manggis, tanaman hias, pala, cengkeh, rotan, dan mahoni. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 19 akan mulai memasarkan produk inovasi IPB, yaitu beras analog. Untuk Fanya, kita bisa share screen. Maaf, sebelumnya apa sudah terlihat? Sudah Fanya. Sebentar ya, di tempat aku lagi azan.
Oke, sebelumnya maaf jika ada terkendala gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para tim penilai dan sebagainya. Izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 19 ST15 Pertanian Inovasi. Di sini kelompok kami terdiri dari 6 orang. Ada ketuanya yaitu Ari Satria, Yuna, saya sendiri Fanya, Yuriko, Rizky, dan Ardan. Selanjutnya bisa saya serahkan kepada Riko untuk penjelasan tentang sejarah beras analog. Oke. Banyak PPT itunya. Sudah terlihat belum PPT-nya? Belum yang sejarah. Sejarah, sebentar ya. Sorry. Sebentar. Sudah terlihat? Ya, bentar, sejarah ya. Sudah terlihat, Riko? Itu baru inovasi. Itu slide pertama. Nah, dah. Oke. Sejarah tentang beras analog. Di sini kita akan berbicara tentang sejarah, di mana saya akan masuk tentang pengertian beras analog, kemudian latar belakang beras analog itu dibuat oleh IPB, kemudian kandungan gizi yang terkandung dalam beras analog, kemudian apa saja sih kelebihan dari beras analog ini, terutama dalam diversifikasi pangan nasional. Saya mulai. Beras masih merupakan primadona yang dikonsumsi Indonesia. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa 95-90% dari jumlah penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Padahal Indonesia kaya akan sumber karbohidrat yang tidak kalah lezat dan kaya manfaat. Walaupun pemerintah telah cukup lama menggaungkan program diversifikasi pangan, namun kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap tidak bisa tergantikan. Beras non-padi atau dikenal dengan beras analog adalah beras yang dibuat dari bahan selain padi, tetapi bisa ditanam menjadi nasi. Beras ini merupakan salah satu inovasi Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor dan dapat dibuat dari berbagai macam karbohidrat seperti jagung, sorghum, dan umbi-umbian. Nah, beras ini memiliki kepadatan nutrisi yang lebih baik dibandingkan beras biasa karena campuran bahan yang dapat disesuaikan untuk optimalisasi nutrisi yang diinginkan konsumen. Beras memiliki kandungan zat besi yang lebih rendah, tetapi sorghum memiliki kandungan zat besi yang lebih tinggi, sehingga beras analog dengan bahan utama sorghum sangat baik untuk wanita yang membutuhkan zat besi. Inovasi ini didorong oleh urgensi diversifikasi demi ketahanan pangan nasional dengan memperluas konsumsi makanan pokok non-beras. Data Kementerian Perdagangan mencatatkan konsumsi beras Indonesia mencapai 140 kg per orang per tahunnya. Angka itu jauh dari negara-negara lain di Asia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang hanya berkisar sebanyak 65-70 kg beras per orang per tahunnya. Masyarakat Indonesia juga sudah terbiasa makan nasi, tidak mudah berpindah dari makanan pokok selain nasi. Sehingga inovasi ini tercipta terutama untuk kalangan masyarakat tersebut. Penerapan beras non-padi juga diharapkan dapat menekan impor beras. Inovasi ini didorong oleh urgensi diversifikasi demi ketahanan pangan nasional. Untuk pembahasan ini saya kutip dari www.wikipedia.com. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya ambil daftar pustakanya dari
https://repository.ipb.ic.id. Pangan lokal bila difokuskan bisa diolah menjadi sumber karbohidrat sehingga mampu menekan permintaan terhadap beras dari padi dan tepung terigu. Beras analog merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat dikembangkan dalam mengatasi ketersediaan pangan, baik dalam hal penggunaan sumber pangan baru ataupun untuk penganekaragamannya. Dengan karakteristik produk yang memiliki bentuk butiran menyerupai beras dan dikonsumsi layaknya nasi serta mempunyai konsumsi gizi sesuai kebutuhan. Beras analog mempunyai prospek yang sangat baik sebagai produk substansi produk konvensional yang mendukung program diversifikasi pangan. Kehadiran beras analog akan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sekaligus mendorong tingkat konsumsi beras 1,5% per tahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Riko. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Andra. Slide-nya sudah terlihat belum ya? Belum. Belum? Oke, sebentar ya, agak lemot jaringannya. Untuk Ardan dipersilakan. Ya, yang sekarang merupakan proses produksi beras analog. Nah, secara umum, proses ekstrusi untuk membuat beras analog hampir sama dengan proses pembuatan produk-produk ekstrusi lainnya, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu antara lain formulasi, prekondisi, ekstrusi, dan pengeringan. Tahap pertama adalah formulasi. Formulasi itu bertujuan untuk mencampurkan bahan baku beras analog dengan komposisi yang diinginkan. Pati atau tepung yang merupakan bahan baku utama harus digiling untuk mendapatkan ukuran partikel tertentu, kemudian lipid dan komponen minor lainnya sebagai pengikat, emulsifer, dan mineral ditambahkan dengan jumlah tertentu. Formula harus mengandung cukup fraksi pati yang nantinya akan tergelatinisasi dan mengikat kuat produk. Pengikatan partikel-partikel di dalam beras analog juga bisa menggunakan pengikat hidrokoloid atau binder agent. Nah, yang kedua adalah prekondisi. Prekondisi mempunyai peran yang penting pada proses ekstrusi secara keseluruhan. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan prekondisi pada proses ekstrusi, antara lain meningkatkan keseragaman hidrasi partikel, mengurangi waktu tinggal adonan di dalam ekstruder, dan meningkatkan waktu tinggal secara keseluruhan. Meningkatkan umur pemakaian alat yang dikarenakan menurunnya penggunaan komponen skru dan barrel. Pada tahap prekondisi, campuran bahan baku hasil formulasi dipertahankan pada kondisi hangat sekitar 80-90 derajat Celcius dan basah selama waktu tertentu. Kemudian dialirkan ke ekstruder. Waktu tinggal yang cukup juga diperlukan untuk memberikan kesempatan proses difusi uap air dan perpindahan panas dari permukaan ke bagian dalam partikel. Dengan demikian, campuran bahan baku beras analog akan terplastisasi di dalam alat prekondisi dan bisa dialirkan. Yang ketiga adalah ekstrusi. Pada tahap ekstrusi, adonan akan mengalami proses pemanasan lagi pada suhu yang sedikit lebih tinggi dibandingkan proses sebelumnya. Di samping itu, adonan juga mengalami proses homogenisasi yang lebih lanjut, pengaliran sharing, dan pembentukan ketika keluar dari D. Proses degradasi pati menjadi lanjutan proses degradasi pati menjadi molekul-molekul yang lebih kecil diminimalkan sehingga fungsi beras analog sebagai sumber karbohidrat tetap dapat dipertahankan. Pembuatan beras analog dengan proses ekstrusi bisa dilakukan dengan ekstruder ulir tunggal maupun ulir ganda. Namun, ekstruder ulir ganda lebih baik digunakan karena mempunyai kemampuan dan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengendalikan parameter proses dan produk. Untuk menghasilkan beras analog yang memiliki sifat-sifat kimia dan fisika,
penanakan dan tekstur yang mirip dengan beras perlu memperhatikan beberapa variabel dan parameter yang terlibat dalam proses ekstrusi. Variabel itu adalah komposisi bahan, yaitu pati, protein, serat, lemak, kadar air, ukuran partikel, dan aditif, beserta variabel proses yang berkaitan dengan kondisi operasional seperti suhu, kecepatan skru, dan laju alir umpan, beserta kecepatan pisau potong. Ya, bisa dilihat juga sendiri di sana ada zona pembagian zona di dalam barrel extruder itu. Kemudian yang keempat adalah pengeringan. Pengeringan baras analog diperoleh masih memiliki kadar air yang cukup tinggi dan harus dikeringkan untuk menurunkan kadar air sehingga 15% agar memiliki umur simpan yang cukup panjang. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan energi matahari maupun dengan alat pengering seperti pengering tray, pengering putar, pengering unggun terfluidisasi, dan sebagainya. Untuk skala industri dan kapasitas yang besar, bisa digunakan pengering putar atau pengering terfluidisasi yang beroperasi secara kontinu beserta mempunyai kapasitas yang besar. Produk beras analog yang dihasilkan dibungkus dalam kemasan yang rapat dan divakum untuk mencegah tumbuhnya jamur dan berkembangnya bakteri. Ya, dapat dilanjutkan. Terima kasih untuk Saudara Ardan. Sekarang selanjutnya kita berikan kepada Rizky. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya kalau misalkan ada terkendala PPT-nya belum terslide, tolong kasih tahu ya. Ini PPT-nya belum terslide ya, Vania. Iya, oke, siap. Bentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih, Vania. Terima kasih, teman-teman. Sebelumnya, setelah tadi sudah dijelaskan pengertian sejarah beras analog oleh Riko dan proses produksi oleh Ardan, saya di sini akan menjelaskan tentang rekam jejak konsumen. Yang pertama itu ada kesan konsumen terhadap beras analog. Berdasarkan data yang saya kutip dari jurnal IPB, pada tahun 2013, konsumen memiliki kesan yang berbeda terhadap beras analog. Ini yang dibandingkan dengan beras biasa. Berdasarkan data tersebut, bahwa 12,3% konsumen memberikan kesan sangat suka. Kemudian 35,6% konsumen suka dengan beras analog ini. Terus 30,1% konsumen memberikan respon yang cukup. Dan 2,7% konsumen memberikan kesan tidak suka terhadap beras analog tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa dari data tersebut, konsumen yang menyukai beras analog ini ada di atas 50%, yaitu sekitar 78% diambil dari konsumen sangat suka, dan cukup. Seperti respon konsumen yang berada di Pulau Lombok, yang saya ambil dari eprints.unram.ac.id pada tahun 2020, respon konsumen yang ada di Pulau Lombok yaitu sebesar 73,33%, mereka merasa puas dengan beras analog ini. Konsumen merasa puas dengan produk-produk dan pemasaran serta pelayanan yang diberikan oleh perusahaan beras analog tersebut yang berada di Pulau Lombok. Terus yang kedua ada minat konsumen untuk mengkonsumsi beras analog. Bagaimana minat konsumen untuk mengkonsumsi beras analog tersebut? Setelah tadi saya sudah jelaskan sedikit kesan dari para konsumen, mereka memberikan respon dan pendapatnya mengenai minat untuk mengkonsumsi kembali beras analog ini. Karena mayoritas dari konsumen yang mengkonsumsi produk ini diketahui bahwa 79,5% menyatakan keinginannya untuk mengkonsumsi kembali beras analog ini. Sedangkan 20,5% konsumen menyatakan tidak untuk mengkonsumsi kembali beras analog ini. Seperti itulah respon dan perspektif dari konsumen yang sudah mengkonsumsi beras analog ini. Dan untuk sekarang kita bisa menambah inovasi-inovasi baru, variasi baru dalam pemasaran, dan mengupgrade
pemasaran supaya bisa lebih dikenal lagi dan meningkatkan jumlah pemasaran kembali yang nanti akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rifki yang telah memaparkan rekam jejak konsumen. Selanjutnya akan saya berikan kepada Saudara Satria terkait dengan analisis SWOT. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk slide-nya belum tertampilkan. Ya, baik, sebentar ya. Apa sudah terlihat, Satria? Sudah? Ya. Oke, saya mulai. Jadi di sini saya akan membahas dan menganalisis mengenai SWOT. Pertama, apa itu SWOT? Saya kutip dari cpssoft.com bahwa SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pemasaran sebuah produk ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strengths atau kekuatan dan weakness, kelemahan merupakan bagian dari internal produk yang merupakan hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat kita ubah. Sedangkan opportunities atau peluang dan threats ancaman merupakan hal eksternal atau di luar produk yang dapat mempengaruhi pemasaran dan tidak bisa diubah. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Selanjutnya, saya akan membahas menganalisis SWOT mengenai produk beras analog. Untuk strengths atau kekuatan, yang pertama yaitu harga bahan pangan yang murah. Yang kedua, memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, lalu memiliki kandungan serat yang tinggi, lebih mengenyangkan, dan memiliki indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik yaitu dampak makanan terhadap kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik rendah lambat meningkatkan kadar gula dalam darah. Dengan demikian, makanan tersebut menyehatkan dan baik bagi penderita diabetes. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya produksi yang besar, lalu harga jual relatif tinggi, lalu bau dari bahan baku yang masih tercium, dan yang terakhir, warna yang lebih kecoklatan. Selanjutnya, ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat yang lebih sehat. Yang kedua, dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kemudian dapat mencegah krisis pangan global. Dan yang terakhir, dapat menambah nilai manfaat sumber pangan lokal. Selanjutnya, ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu kurangnya permintaan pasar. Kemudian, tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Kemudian, proses produksi yang sulit dan juga kompleks. Dan yang terakhir, masih enggaknya masyarakat untuk beralih mengkonsumsi beras analog. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Satria. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Saudari Yuna. Slide-nya belum. Ya. Sebelumnya apa slide-nya sudah terlihat? Oh iya, udah. Selanjutnya ke strategi pemasaran, ini kami mengambil dari penjelasan dari Kotler dan Armstrong mereka yang prinsip-prinsip pemasaran. Ini mereka menjelaskan bahwa seluruh strategi pemasaran dibangun berdasarkan STP. S yaitu segmentation, kemudian T
dari jurnal yang dibuat oleh rekan kita dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor yang judulnya Analisis Persepsi Konsumen dan Strategi. Mereka sudah melakukan kuesioner dan wawancara dan mendapatkan data seperti yang ada pada tabel segmentasi itu. Kemudian dari segmentasi tersebut dapat kita lihat terdapat 4 klaster. Dan mereka pun menemukan bahwa dari keempat klaster 3 lah yang paling potensial pemasaran beras analog. Di mana klaster 3 ini respondennya berusia 31 hingga 40 tahun, sudah menikah, tingkat pendidikan terakhir evaluasi berjalan yaitu S1, dan memiliki rata-rata pendapatan dan pengeluaran per bulan 4.500 dan 6 juta rupiah. Serta mereka memiliki kesan suka terhadap beras analog. Kemudian targeting ini menjawab dari segmentasi tadi. Kenapa mereka mengambil klaster 3? Karena saat itu berdasarkan segmen yang sudah didapatkan dan dari analisis yang mereka lakukan, ukuran dengan jumlah konsumen terbesar ada pada klaster 3, yaitu dapat dilihat pada tabel adalah 34%. Sebenarnya menarik, tapi kurang memberikan profit. Ini dapat dilihat dari variabel kesan, di mana klaster 1 dan klaster 2 ini kesannya bukan suka, tapi hanya cukup terhadap beras analog ini. Padahal variabel kesan yang suka ini sangat mempengaruhi daya tarik segmen. Mereka lebih memilih kepada klaster 3 yang besarnya 24% dan kesannya adalah suka. Produsen ini memang harus mempertimbangkan sasaran dan juga sumber daya. Walaupun ada segmen yang bagus seperti klaster 2 yang presentasinya 32%, mereka menerapnya karena tidak prospektif dalam jangka panjang. Tapi kenyataannya sampai sekarang ini analog belum sepenuhnya dikenal masyarakat. Kemudian distribusinya juga tidak luas. Belum sampai ke konsumen yang bisa dikatakan lebih potensial daripada hanya mengandalkan klaster 3. Misalnya, ayah saya itu pernah sakit diabetes. Kemudian beras analog ini kan pasti sangat membantu perawatan sakitnya ayah saya karena dia kadar gula dalam karbohidratnya tinggi. Ya. Kemudian beras analog ini tidak muncul di toko-toko yang langsung menyentuh masyarakat. Dan kalau beras analog ini masih susah karena dia tentunya hanya di toko modern, mall, dan bahkan beberapa daerah ini tidak ada distributornya. Yang saya sendiri pun nggak tahu ada beras analog ini. Dulu pernah mendengar ada beras analog, tapi setelah masuk IPB ini barulah saya mengerti jadi penjualannya apa, kemudian dibuatnya seperti apa. Kemudian kami dari kelompok 19 demi mengupdate pemasaran beras analog ini agar menjadi lebih luas dikenal masyarakat, dan kami berstrategi untuk melebar dan meluaskannya tidak hanya pada klaster 3. Kita akan menggait klaster 1, 2 maupun 4. Kenapa kita berani menggait mereka? Karena memang beras analog ini sangat potensial, baik dari segi gizi, kemudian harga juga. Profit yang kita dapatkan dari beras analog ini kan belum lumayan. Kemudian, dari pihak produsennya ini yang pertama, dari pihak produsen selama ini sepanjang ini hanya menjual terbatas pada lingkungan IPB melalui jejaring serambi dan beberapa kalangan saja. Ini pasti potensinya ini potensinya pasti akan lebih besar lagi kalau kita menggait klaster 1, 2, dan 4. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu positioning. Positioning ini penting karena
Dalam pemasaran, dialah yang menentukan citra produk kita. Citra yang kami ingin bentuk demi mengupgrade pemasaran beras analog adalah beras alternatif dan padi yang kekinian dengan lebih banyak nutrisi, bermanfaat untuk kesehatan dan kualitasnya next level. Adapun tagline adalah analog rice in the next level. Adapun tagline yang ingin kami terapkan adalah analog rice on the next level, dan beras analog sumber pangan masa depan. Demikian strategi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Tanya? Terima kasih kepada Saudari Yuna. Mungkin ini terakhir dari presentasi kami. Untuk tim penanya mungkin bisa mengajukan pertanyaan kepada tim pemasaran. Baik, izin masuk. Menampilkan gambar yang cocok. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, siap, sangat jelas. Baik, saya Ridho Tommy Suryadi dari kelompok penanya. Tim bertanya, bagaimana caranya meyakinkan masyarakat untuk mengkonsumsi atau menggunakan beras analog ini sebagai pengganti beras padi yang biasanya dikonsumsi. Secara kan masyarakat kita khususnya di Pulau Jawa ini sudah terbiasa dengan makan nasi hasil dari padi. Nah, sampai ada istilah belum makan nasi itu belum makan. Nah, bagaimana caranya kalian itu meyakinkan masyarakat untuk menggunakan beras analog ini? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Dikumpulkan dulu pertanyaannya. Boleh. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Aku Novia Ramadhani dari tim penanya. Pertanyaan aku, ini kan beras non padi ya. Terus ada nggak sih filosofi atau hal yang melatar belakangi beras ini dinamakan beras analog? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk. Perkenalkan, nama saya Retno Dewa Yulandari dari tim penanya. Saya mau menanyakan tentang pemasaran. Jika saat pemasaran beras analog di pasaran ini terjadi penolakan, apa yang bisa dilakukan agar beras analog ini diterima di pasaran? Terima kasih. Terima kasih Retno atas pertanyaannya. Fania? Izin masuk. Tes. Halo. Iya, udah ada suara, udah. Ya, terdengar kok. Mungkin kalau untuk sisi pertanyaan kita batas tiga pertanyaan awal saja dulu ya. Jadi tiga gitu. Gimana? Iya, tadi udah tiga tadi. Iya. Oke, bentar. Oke,
Untuk tim pemasaran, siapa yang mau jawab itu? Bagaimana cara meyakinkan masyarakat terhadap beras analog, sedangkan masyarakat sudah terbiasa dengan beras biasa? Ada yang bisa bantu jawab untuk tim pemasaran? Baik, Bu Riko. Nina, apakah suaranya dengar? Ya. Sebenarnya pertanyaan nomor 1 dan pertama, bagaimana cara kita meyakinkan penggunaan beras analog padahal masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan beras padi. Cara kita meyakinkannya ini bisa dengan promosi yang secara langsung ini kita bertemu dengan masyarakat, kita berikan sampelnya seperti apa, kemudian keunggulannya ini kita tekankan lagi. Oh, Bu, ini beras kita lebih aman loh ketika diabetes, dan sehat pun dia juga bermanfaat karena seratnya jauh lebih tinggi, dan kandungan nutrisinya pun juga lebih lengkap. Dan kita untuk meyakinkannya lagi, kita juga bisa bekerja sama dengan ahli gizi atau orang-orang yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi kan, bagaimana kalau menerima penolakan? Sebenarnya saya optimis ya, beras analog ini akan tetap diterima masyarakat karena keunggulan dia tuh banyak daripada mungkin kekurangannya, mungkin terletak di harganya yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya dia ditolak masyarakat pun kita bisa lagi menekankan kelebihannya dia, kemudian menargetkan orang-orang yang potensial untuk menerima dia. Misalnya yang menolak itu yang keberatan dengan harganya. Baiklah, kalau yang keberatan dari harganya, kita kesampingkan dulu. Mari kita menargetkan orang-orang yang mungkin tidak keberatan dengan harganya, dan juga mungkin lebih mengutamakan manfaat dari beras. Untuk yang bermasalah dengan harganya, sebenarnya harga beras analog ini untuk per 250 gramnya kalau tidak salah adalah 13.000. Ini hampir 4 kali dari beras biasa. Nah, untuk menekan harganya tadi, kita bisa melakukan produksi yang lebih besar lagi. Jadi biaya produksinya ini lebih ditekan sehingga harga produknya nanti juga bisa lebih turun. Bagaimana? Bagaimana tim penilai yang 2 pertanyaan tadi yang udah dijawab sama tim pemasaran? Oh, itu tadi yang bertanya tim penanya. Ya, tim penanya. Maaf, tim penanya. Sudah cukup jelas. Oke, siap. Tadi ada pertanyaan yang kedua, saya menjawab tentang apa sih filosofi yang melatar belakangi beras analog ini sehingga namanya menjadi analog. Tadi sudah saya paparkan dalam sejarah bahwa yang disebut dengan beras analog ini kan merupakan beras non padi, an itu kan dalam bahasa ilmiahnya tidak, di mana beras ini tidak sama sekali menggunakan padi, namun menggantinya dengan karbohidrat lainnya seperti jagung, sorghum, umbi-umbian, dan sejenisnya. Jadi filosofinya itu berasal dari non-beras atau non-padi, sehingga dia bernama analog gitu. Gimana tim penanya?
Oke, sangat menjawab. Makasih Yuriko. Oke, siap. Terima kasih. Saya lanjut ya. Ada lagi pertanyaan dari tim penanya untuk tim pemasaran untuk tiga pertanyaan yang kedua. Maaf teman-teman, ini kan tidak harus pertanyaan, bisa juga menyanggah apa yang kami sampaikan ya, karena namanya forum diskusi, kita juga bisa saling bertukar pikiran. Ya, kami membuka sanggahan atau mungkin gini, dari materi yang kami sampaikan tadi, menurut tim penanya atau tim penanya itu ada yang ingin ditambahkan atau ada yang merasa kurang mungkin materinya dari yang kami sampaikan, silakan untuk memberikan pendapatnya. Kita siap untuk berdiskusi. Izin masuk. Ya. Ya, Ridla dari tim penanya. Izin bertanya lagi nih. Untuk cara memasak beras analog. Bisa tolong dijelaskan bagaimana cara memasak beras analog ini sampai jadi nasi yang siap dikonsumsi? Apakah caranya sama dengan beras padi biasa atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab aja ya, sama yang strategi pemasaran tadi. Bagaimana cara memasak nasi analog? Ada yang bisa bantu? Mungkin proses produksi, maksud pertanyaannya? Atau bagaimana? Iya, proses. Gini, pertanyaannya bagaimana cara memasak nasi analog? Apakah sama dengan nasi biasa? Itu apakah sama di tanak gitu atau gimana? Maaf, izin masuk lagi. Sambil saya minta tolong dijelaskan langkah-langkahnya ya. Terima kasih. Oke, jadi lebih ke proses penanakan nasi analog gitu ya? Ya, betul. Ya, oke. Mungkin saya menjawab sedikit, nanti ada tambahan dari teman-temannya. Tadi di sejarah sudah sedikit saya singgung bahwa beras non padi atau disebut dengan beras analog adalah beras yang dibuat dari bahan selain padi tetapi dapat ditanak menjadi nasi. Jadi di sini bisa kita kesimpulan dalam pernyataan ini bahwa beras analog dengan beras yang berasal dari padi itu cara pembuatannya sehingga menjadi nasi itu sama-sama ditanak seperti biasa kita menanak nasi padi gitu. Ada yang bisa ditambahkan dari yang lain? Enggak sih, selain itu udah paling hanya dua itu doang, pakai rice cooker seperti nasi biasa atau dikukus seperti nasi biasa. Jadi meskipun ini namanya beda, tapi untuk dimasak tuh tetap sama gitu. Makanya sebutnya beras analog, itu cuma bahannya doang, tapi untuk tekstur dan lain-lain itu masih sama. Ya, sekian. Iya. Gitu. Iya, benar. Menjawab tim penanya? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, siap. Izin bertanya. Iya. Nama saya Diva Syahida dari tim penanya kelompok 20. Bagaimana caranya agar beras analog ini ikut
berkontribusi dalam penurunan beras impor yang ada di Indonesia. Sedangkan harga beras analog sendiri sudah mencapai 2 kali lipat dari beras biasa. Terima kasih. Izin menjawab, kalau menurut saya ya, untuk menurunkan impor tuh sudah nggak mungkin. Paling nggak tuh pertanian kitanya tuh yang dimajukan, pertanian berasnya. Tapi kalau untuk penggantian ini tuh hanya untuk biar lebih sehat gitu loh. Makanan karbohidrat rakyat Indonesianya gitu. Penggantian dari beras biasa ke beras analog itu hanya digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat gitu. Kandungan gizi juga lebih bagus di analog daripada beras biasa. Makanya beras analog juga lebih mahal karena proses produksinya panjang dan cukup ribet menurut saya ya. Segitu aja. Untuk mengganti 100% beras itu nggak bakal mungkin, soalnya berat banget itu untuk ngasilin produksi segede Indonesia, itu nggak bakal bisa. Segitu aja. Izin menambahkan juga, beras analog ini nggak bisa ya dibandingkan sama beras biasa, karena dari segi itu tadi yang seperti dikatakan oleh Ardan, dia itu dari proses produksinya, kemudian kandungan gizinya, ini dia itu tidak bisa dibandingkan dengan beras biasa. Mungkin bisa kita bandingkan dengan beras yang premium seperti merek itu. Jadi daripada mengimpor beras-beras premium, beras analog ini bisa mengisi kekosongannya beras-beras yang premium, bukan beras-beras biasa. Ya, apa menjawab tim penanya? Ya, makasih sebelumnya. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Ratu Adelia Mareta dari kelompok 20. Pertanyaannya, sejauh mana inovasi beras analog ini bisa mengatasi masalah pangan di Indonesia? Terima kasih. Izin menjawab lagi, saya ulangi lagi ya, beras analog tuh bukan pengganti atau penambah dari sumber makanan, cuma hanya sebagian kecilnya saja gitu loh. Jadi biar gimana ya? Ya gini. Ya silakan lanjutkan kalau mau. Tadi kan izin menambahkan ya. Tadi saya sudah sedikit menyinggung di sejarah beras analog itu bahwa saya tekankan lagi kalimatnya, inovasi ini didorong oleh urgensi diversifikasi demi ketahanan pangan nasional dengan memperluas konsumsi makanan pokok non beras. Jadi sangat jelas di sini saya mengatakan bahwa untuk urgensi diversifikasi demi ketahanan pangan nasional. Walaupun dilihat dari beberapa data, diversifikasi ketahanan pangan nasional itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa beras nasi yang berasal dari padi itu tidak bisa digantikan dengan beras analog. Karena apa? Yang pertama, beras yang berasal dari padi itu sifatnya lebih enak walaupun tidak memakai lauk pauk. Kemudian yang kedua, warnanya yang lebih bagus daripada beras analog. Tetapi kalau pertanyaannya tadi sejauh mana inovasi ini menjaga ketahanan pangan nasional, itu bisa kita katakan inovasi ini betul kata Ardan tadi bahwa analog hanyalah sebagai pengganti pengganti sebagian, enggak 100%. Ya, bukan 100%. Tetapi pemerintah Indonesia ini menjadikan program nasional untuk diversifikasi, gitu. Gimana? Oke, makasih. makasih atas penjelasannya. Iya, siap.
Ada lagi yang mau didiskusikan atau ingin bertanya, menanggapi? Bertanya. Ya, oke. Silakan. Izin bertanya. Saya Asna Konita dari tim penanya. Kan Ya. kalau dari segi rasa, beras analog ini mungkin akan berbeda ya dengan. Nah, bagaimana sih caranya agar beras ini itu bisa disukai oleh masyarakat? Apalagi masyarakat itu sudah terbiasa dengan rasa pada beras yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih. Ya, silakan dijawab tim pemasaran yang lain. Mungkin saya jawab sedikit dulu ya. Nanti bisa ditambahin sama tim pemasaran yang lainnya. Jadi bagaimana cara meyakinkan masyarakat tentang beras analog, sedangkan rasanya sangat jauh berbeda dengan beras yang berasal dari padi. Jadi ini kalau menurut pandangan saya, beras analog ini mungkin lebih kepada lebih kepada pilihan gitu, pilihan konsumen apakah dia mau memakan nasi analog atau tidak mau makan nasi analog dan hanya tetap memilih nasi yang berasal dari padi. Jadi kalau untuk meyakinkannya itu kembali lagi kepada pribadi konsumen. Apakah konsumen itu bersedia untuk memakan nasi analog atau tetap dengan pilihannya yaitu di nasi yang berasal dari padi. Sekian. Ada yang ingin menambahkan tim pemasaran? Mungkin saya tambahin sedikit ya. Ya. Sebenarnya kan itu kan lebih mengarah ke promosi kita. Kita bisa menekankan kalau beras analog ini lebih menyehatkan daripada beras pada umumnya karena komposisi gizi bisa diatur sesuai keinginan. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada yang menyanggah. Saya mau menambahkan, ini karena saya juga belum pernah mencoba beras analog ya, ini saya mencari dari www.kompas.com bahwa tekstur beras analog ini menyerupai nasi padi dan dia cocok santap di segala lauk. Rasa nasi analognya ini juga mirip dengan nasi padi, hanya ada sedikit perbedaan yaitu di aromanya. Jadi misalnya beras analog yang kita konsumsi itu bahannya itu dari ubi, nanti dia rasanya tetap seperti beras karena dia sudah diatur seperti itu dari inovasinya dulu, dia tekstur cuma dari aromanya dia tergantung dari bahan-bahannya dan juga sepertinya tidak sekencang itu perbedaannya dari beras analog dan beras biasa. Kemudian kalau masih belum aromanya ini masih dirasa asing bagi masyarakat, ini bisa memilih varian beras analog yang dari jagung karena masyarakat Indonesia pasti ada yang terbiasa mengkonsumsi jagung. Rasanya nggak seasik itu. Ya. Gimana, cukup tim penanya? Pertanyaannya tadi? Cukup. Oke. Ada lagi yang ingin menanyakan, menambah atau menyanggah? Gimana tim penanya? Baik, izin masuk lagi. Iya. Dari kelompok 20 tim penanya.
tadi sempat disinggung oleh Saudara Ardan, beras analog ini lebih banyak tujuannya tuh untuk menyehatkan gitu, lebih menyehatkan dari beras padi biasa. Nah, saya di sini ingin bertanya, apakah program beras analog ini manfaatnya tuh untuk ke arah menyehatkan aja sebagai pengganti beras padi, atau ada manfaat lain dari segi ekonomi misalnya, kayak gitu? Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih. Ada yang ingin menjawab tim pemasaran? Jadi pertanyaannya, apakah beras analog itu fungsinya hanya ya, saya ulangi. Apakah beras analog itu fungsinya hanya cuma untuk menyehatkan saja, atau adakah fungsi lain misalnya dari segi ekonomi nasional? Gitu. Saya coba jawab ya, nanti bisa ditambahkan sama teman yang lain. Untuk beras analog atau nasi analog ini merupakan beras yang mempunyai kandungan gizi lebih baik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan beras yang berasal dari padi, itu bisa kita katakan berasnya tidak terlalu jauh gitu. Kalau dari segi ekonomi nasional, gini, pangan lokal bila difokuskan bisa diolah menjadi sumber karbohidrat sehingga mampu menekan permintaan terhadap beras dari padi dan tepung terigu. Jadi yang pertama adalah untuk menekan permintaan terhadap beras dari padi dan tepung terigu. Yang kedua, beras analog merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat dikembangkan dalam mengatasi ketersediaan pangan baik dalam hal penggunaan sumber pangan baru ataupun untuk penganeka-ragaman. Jadi yang kedua adalah solusi untuk pengembangan sumber pangan dari keanekaragaman pangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dengan karakteristik produk yang memiliki bentuk butiran menyerupai beras dan dikonsumsi layaknya nasi serta mempunyai komposisi gizi, beras analog mempunyai prospek yang sangat baik sebagai produk substansi beras konvensional yang mendukung program diversifikasi pangan. Jadi yang ketiga fungsinya adalah sebagai substansi atau pengganti dari beras konvensional, yaitu beras yang sering kita makan. Yang keempat, kehadiran beras analog akan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, sekaligus menurunkan tingkat konsumsi beras 1,5% per tahun. Jadi yang keempat adalah untuk mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Jadi masyarakat tidak hanya mengkonsumsi beras yang berasal dari padi, tetapi juga mengkonsumsi beras yang berasal dari umbi-umbian, jagung, lain sebagainya, serta bisa menurunkan tingkat konsumsinya terhadap beras 1,5% per tahunnya. Gitu. Ada yang ingin menambahkan? Sebenarnya udah cukup segitu ya. Ya, siap. Jadi gimana tim penanya? Ada yang ganjal atau ingin ditanggapi? Cukup jelas, tapi saya ingin menanggapi, karena beras analog ini bisa andai kata beras analog ini cepat sebagai pengganti beras padi biasanya, cepat diterima masyarakat, terus penurunan penggunaan beras padi biasanya itu cepat turun juga. Nah, setelah beras analog ini istilahnya populer di masyarakat dan sudah banyak digunakan dan beras padi sudah tidak dilirik, bagaimana nasib para petani beras padi? Begitu, terima kasih. Baik, Rizla. Penggunaan beras analog ini bukan untuk menggantikan beras biasa.
walaupun populer atau mungkin berpotensi untuk menggantikan beras biasa, ini pasti beras biasa masih dipakai juga, karena kan di antara mereka. Kemudian tadi Rida juga menanyakan perannya beras analog di bidang ekonomi ya. Dari segi produksinya saja ini kan dia kompleks dan pasti dia juga menyerap tenaga kerja, kemudian dalam pengemasannya, dalam distribusinya, dan dia pun juga berpotensi untuk membuka lapangan kerja baru yang anggotanya bagian pemasaran, seperti dia bisa menggait ibu-ibu reseller, kemudian generasi muda juga untuk buka online shop baru yang khusus menjual beras analog ini. Jadi dia juga berperan untuk ekonomi sedikit demi sedikit. Iya. Gimana tim penanya? Baik, terjawab. Terima kasih. Oke, siap. Ada yang ingin bertanya? Izin masuk, mau bertanya. Ya, siap. Silakan. Saya Retno Dewa Yulandari dari tim penanya. Ya. Tadi kan sudah disinggung bahwa beras analog ini memiliki harga yang tinggi daripada beras padi, dan beras analog ini dapat membantu mengurangi kadar gula darah. Nah, jadi pertanyaannya, jika ada masyarakat Indonesia yang memiliki ekonomi yang rendah, dan mereka juga memiliki kadar gula darah yang tinggi, terus gimana sih caranya kita untuk membantu masyarakat ekonomi rendah agar mereka juga bisa merasakan beras analog? Kan mungkin di pemasaran itu kan kayak kita udah promosi nih, beras analog ini dapat mengurangi kadar gula darah yang tinggi nih. Terus mereka yang memiliki kadar gula darah yang tinggi mau mencoba makan beras analog itu, tapi mereka keterbatasan ekonominya nggak mencukupi. Itu gimana sih caranya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab oleh tim pemasaran. Oke, ada yang menjawab tim pemasaran? Ya, coba saya jawab dan nanti tambahkan ya. Jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan sama Ardan bahwa proses produksinya cukup sulit sehingga mempunyai daya beli harga beli yang cukup tinggi. Namun sedangkan manfaatnya cukup besar juga terhadap para yang memiliki penyakit diabetes karena bisa menurunkan gula darah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes atau yang mempunyai gula darah tinggi sedangkan dia dalam keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, di sini tadi saya baca di chat jawaban dari anggota pemasaran teman saya bahwa bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan yayasan. Nah, di sini kita mendorong pemerintah dalam hal ini karena pemerintahlah yang mempunyai kebijakan untuk menyalurkan beras analog ke yayasan-yayasan, kemudian ke rumah sakit. Nah, di sini untuk pasien yang menderita penyakit gula darah tinggi itu bisa diberikan nasi analog. Nah, bisa diberikan nasi analog otomatis rumah sakit otomatis pasien tadi tidak akan mengeluarkan biaya yang tinggi lagi. Dan satu lagi, kita juga mendorong pemerintah dalam hal ini agar memberikan bantuan beras analog kepada penyandang penyakit gula darah tinggi sehingga mereka tidak lagi membeli beras tersebut dengan harga yang tinggi.
Jadi bisa dalam hal ini seperti program pemerintah sekarang yang sangat digalakkan yaitu PKH, itu program Keluarga Harapan. Nah, di program Keluarga Harapan ini bisa diselipkan oleh pemerintah beras analog terkhusus untuk keluarga yang menderita gula darah. Gitu. Gimana tim Terima penanya? kasih jawabannya, Yuriko. Iya, siap. Terima Sudah kasih. cukup, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Ada yang menambahkan lagi atau bertanya menanggapi diskusi? Atau dari tim pemasaran yang ingin menambahkan, mungkin teman saya? Sudah cukup, Riko. Beras. Ya. Kita kan diskusinya dibatasin 30 menit ya. Ya, ya. Untuk diskusi ini udah habis atau gimana? 6 menit lagi lah kurang lebih. 6 menit lagi. Oke. Jadi teman-teman tim penanya mempunyai waktu 6 menit lagi untuk berdiskusi, bertanya atau menanggapi. 6 menit lagi ya teman-teman. Ingin bertanya. Iya, Berarti untuk beras analog ini belum bisa berkontribusi dalam impor beras tadi ya. Soalnya aku pernah baca di artikel gitu, kalau semuanya beras analog ini bisa mengganti beras impor. Kasih. Oke, siap. Terima kasih. Tadi maaf ya, sudah aku jelaskan juga di sejarah. Ini sumbernya ini bukan sumber yang aku karang sendiri, ini berasal dari Wikipedia, www.wikipedia.com. Ini bisa dicek langsung di Google, bahwa di sini dijelaskan penerapan beras non padi diharapkan dapat menekan impor beras. Nah, tadi Ardan mungkin ada mengatakan bahwa yang namanya beras analog itu tidak bisa menggantikan beras padi 100%. Itu benar sekali dan tepat sekali. Tetapi dalam hal ini kita berbicara tentang impor. Nah, di sini bagaimana pemerintah mengharapkan agar impor beras itu tidak terlalu, misalnya kita misalkan yang seharusnya pemerintah mengimpor 100 beras itu bisa lagi menjadi 100 karung, 100 karung. Jadi bisa saja pemerintah lagi mengimpor 80 karung atau 90 karung. Jadi dan 10 karungnya lagi itu bisa diganti dengan beras analog. Jadi bisa saja beras analog ini menekan impor beras. Gitu. Ada lagi yang menambahkan tim pemasaran? Melengkapi dari info, sudah saya jelaskan tadi bahwa beras analog ini tidak bisa disamakan dengan beras biasa. Jadi misalnya saya ambil analoginya si Yuriko tadi ya, misalnya pemerintah impor 100 karung beras. Nah, yang 40 atau 20 karungnya itu adalah beras-beras premium. Nah, daripada 40 karungnya ini kita impor, 40 karungnya ini 40 karung beras-beras yang premium ini kita isi dengan beras-beras analog. Jadi kita tidak sepenuhnya menggantikan beras dalam negeri ataupun sepenuhnya impor. Kita bisa menggantikan beras-beras yang mungkin klasternya lebih tinggi daripada klaster dari beras-beras. Iya, terima kasih. Gimana tim penanya atas jawaban kami tadi? Ya, sudah menjawab. Makasih. Ya. Ada lagi yang bertanya atau menambahkan atau menanggapi? Izin bertanya lagi. Saya Ridla dari tim penanya. Iya, silakan. Menurut kelompok 19,
pemasaran bisa dimajuin atau tidak ya? Untuk pemasaran apa sih namanya? Pemasaran untuk perkembangan sama distribusinya itu bisa waktunya bisa dimajuin atau tidak? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih kembali. Silakan dijawab oleh tim pemasaran yang memaparkan materinya tentang strategi pemasaran tadi ya. Yang pertanyaannya, apakah waktu pemasaran itu bisa dimajukan gitu ya? Waktu Sebelumnya mohon maaf Ridla, pertanyaannya ini ya boleh diulang nggak? Soalnya pemasaran dimajuin ini gimana maksudnya ya? Ya, maksud saya untuk pemasarannya bisa dikembangin nggak gitu? Oh, penyebaran itunya, perdagangannya gitu. Ya, dikembangkan gitu dan juga distribusinya dikembangkan gitu. Biar nyampe seluruh Indonesia gitu maksud Anda. Ya, betul. Boleh saya jawab? Untuk sementara ini kita masih belum menemukan gimana caranya biar berkembang. Jadi satu Indonesia tuh dapat, saya untuk produksinya aja, alat-alat dan bahan-bahannya juga cukup ribet gitu. Meskipun bahan-bahannya masih ada, cuma kan tenaga sumber daya manusia itu masih belum banyak yang bisa memproduksinya. Nah, pemasaran sama distribusi kan pada akhirnya ngikutin produksi itu. Nah, sampai saat ini untuk perkembangan produksi dalam beras analog juga masih belum ditemukan, masih yang dari awal itu memakai cara apa namanya? Ya, masih pakai ekstrusi itu. Nah, sampai sekarang juga itu masih menjadi masalah. Makanya sampai sekarang kan beras analog tuh paling beberapa orang doang bisa pakai gitu loh. Nah, itu masalah produksi doang. Gitu ya. Nah, belum lagi juga harga beras analog tuh lebih mahal kalau nggak salah dibanding beras premium, 12.000 sama 10.500. Jadi lumayan jauh. Segitu aja. Ya, terima kasih. Ini menambahkan mungkin ini kan merupakan salah satu program pemerintah ya untuk urgensi diversifikasi pangan. Nah, di sini menjadi PR bagi pemerintah juga bagaimana menggalakkan, bagaimana menyebarluaskan tentang proses produksi di daerah-daerah tentang beras analog ini gitu. Sehingga benar-benar beras analog ini dikenal menyeluruh se-Indonesia. Seperti yang dibilang oleh Ardan, proses produksinya pun tidak sama dengan proses produksi beras biasa. Nah, di sini mungkin kita lebih mendorong pemerintah agar benar-benar serius dalam beras analog ini, sehingga semua masyarakat yang di Indonesia ini bisa secara mandiri melakukan proses produksinya. Begitu. Ada yang ingin menambahkan tim pemasaran? Dari slide strategi pemasarannya tadi ada klaster 1, 2, 3, dan 4. Selama ini yang sudah diproses itu klaster 3, sedangkan klaster 1, 2, dan 4-nya belum. Nah, kita lihat dari klaster 1 dan klaster 2 ini rentang usianya usia untuk klaster 1 adalah 21 sampai 30 tahun, kemudian klaster 2-nya 1 sampai 40 tahun. Yang mana ini mereka adalah orang-orang yang aktif di sosial media. Jadi kita bisa bekerja sama dengan influencer, kemudian dengan akun-akun yang mungkin memberikan informasi kesehatan. Nah, kita bisa mungkin endorse ke mereka atau bekerja sama meminta mereka membuat
materi tentang beras analog, kemudian supaya membantu kita lebih dikenal lagi. Jadi menyesuaikan dari klaster 1 dan 2 yang usianya relatif masih muda, kita menggunakan media sosial. Ya, terima kasih. Gimana tim penanya, ada yang cukup atau ada yang ditanggapi? Izin masuk. Ya, silakan. Mungkin ini menanggapi yang tadi, kan tadi udah dikasih tahu kalau harga jual beras analog ini lebih tinggi, terus kemudian masyarakat juga masih belum pengen beralih ke beras analog, tapi kan beras analog ini esensinya ada juga untuk menjamin ketahanan pangan. Nah, mungkin ini bisa juga jadi closing statement tim pemasaran, kalau di masa depan tuh apa esensi beras analog sebagai ketahanan pangan ini bisa dijalani atau gimana, mengingat sawah juga mungkin semakin langka gitu. Tapi dengan nilai jual yang tinggi, apakah bisa berpotensi menjadi sebagai ketahanan pangan gitu? Semoga bisa dimengerti ya pertanyaannya. Iya, siap, terima kasih. Ada menjawab tim pemasaran? Jadi pertanyaannya tadi kan bagaimana menjadikan beras analog itu sebagai bahan pangan masa depan gitu ya. Bahan pangan masa depan di tengah kelangkaan lahan di Indonesia, sawah-sawah pun sudah mulai berkurang karena pengalian lahan gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi itu? Ada yang ingin menjawab tim pemasaran? Mungkin saya menjawab sedikit ya, mungkin bisa ditambahkan. Bagaimana kita bisa menjadikan beras analog itu sebagai pangan masa depan. Nah, di sini kita kembali kepada awal kita, bahwa sebelum adanya beras analog ini, kita biasa makan sama beras yang berasal dari padi. Nah, yang namanya, kita sudah bilang dari awal-awal bahwa yang padi itu tidak bisa diganti. Tetapi masalahnya sekarang kan sawah itu atau lahan itu yang berkurang, dan menjadi solusi sekarang adalah beras analog. Nah, di sini bagaimana kita menjadikan dia sebagai pangan masa depan? Mungkin kita bisa mulai dari sekarang untuk belajar gitu, belajar tentang beras analog, kemudian belajar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa beras analog ini bisa menjadi istilahnya dalam tanda kutip itu pengganti ya, pengganti bukan pengganti dalam 100%. Jika benar-benar nanti Indonesia itu krisis lahan sawah, atau memang kalau saya rasa itu padi Indonesia itu mungkin tidak akan habis gitu ya. Kalau habis 100% mungkin enggak lah gitu ya. Tetapi kalau mengalami pengurangan mungkin pasti ada gitu. Disitulah kita mengajak masyarakat, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kemudian kita juga berasal dari IPB. Nah, disinilah kita mendorong masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat agar mulai untuk mengkonsumsi beras analog, karena kita tidak tahu nanti Indonesia itu krisis pangannya bagaimana gitu, apalagi sawah kita juga sudah banyak berkurang gitu. Ada yang bisa menambahkan untuk tim pemasaran yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin ditambahkan?
Gimana tim pemasaran, ada yang ditambahkan? Bisa dikonfirm? Baik. Kan ketahanan pangan yang sama-sama sudah kita sudah sama-sama kita mengerti lah garis besarnya dari tugas food estate yang kemarin pas MPKMB, itu ketahanan pangan bisa melimpahnya sumber pangan. Nah, untuk melimpahnya sumber pangan sendiri memang beras analog ini tidak bisa dalam waktu sesingkat itu dan sebanyak itu seperti padi. Tapi nah, kembali ke kita juga sebagai mahasiswa, kita akan berinovasi, apakah mesin produksinya kita lebih besarkan lagi kapasitasnya, ataukah dari bahan-bahannya juga kita buat yang wah sekali panen bisa lebih banyak nih daripada padi, terus nanti juga pas diproduksi juga bisa lebih banyak. Itu bisa dari segi mesinnya dan juga bisa dari segi bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya sendiri sekalian kita juga bisa memperbaiki rasa dan juga warnanya. Ini bisa kerjasama ya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian sama mungkin dari Departemen Biologi. Nanti kita buat misalnya kalau bahannya adalah uji, kita buat ininya, kita pasang gen ini sama gen ini supaya nanti berasnya warnanya seperti ini, seperti itu. Jadi untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia, kita bisa memperbesar kapasitas produksi dan juga ya, terima kasih. Tadi waktu kita sudah 6 menit bersisa, mungkin udah habis kali ya, Satria. Halo Satria. Satria terpental kayaknya Yudiko. Ini kayaknya sesi diskusinya diudahin dulu aja ya. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok penanya dan kelompok pemasaran atas diskusi tadi yang wah ya panas banget, terus berbobot juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi penilaian. Dipersilahkan untuk kelompok penilaian Saudara Aldre untuk menyampaikan penilaiannya, boleh? Oke, terima kasih Sekar sudah menyempatkan mengizinkan kalian untuk berbicara, dan juga sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada tim pemasaran dan tim penanya yang sudah melewati sesinya. Kali ini saya akan memberikan penilaian saya. Sebelumnya izinkan saya mengambil alih. Pertama, saya mulai dari pemilihan produk yang dipasarkan, yaitu beras analog. Menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat inovatif, karena untuk menunjang kehidupan manusia kita harus mempunyai plan B, plan C, plan D, dan salah satunya ini beras analog adalah inovatif yang bisa menjadi alternatif dari penggunaan beras biasa. Kemudian saya lanjut kepada isi dari presentasi kelompok pemasaran. Dimulai dari saudari Fanya, menggunakan kalimat pengantar yang sangat bagus, memulai presentasi dengan sangat bagus. Kemudian setelah Fanya mengantarkan kalimat pengantar, dilanjutkan oleh Yuriko yang mempresentasikan mengenai sejarah. Detail sejarahnya cukup detail, dan kalimat pengantarnya membuat kita mudah mengerti latar belakang dibuatnya beras analog. Bagus juga karena ada sumber pustaka yang bisa lebih meyakinkan. Kemudian setelah Yuriko memberikan penjelasan mengenai sejarah, ada juga Ardan yang memberikan penjelasan mengenai proses produksi. Saat penampilan PPT, saya merasa itu kurang dijelaskan secara detail mengenai data yang tadi berbentuk tabel yang ada 3 itu. Mungkin nanti bisa dicek lagi, saya kurang mengerti bagaimana detail dari tabel yang ada tadi ada 3. Kemudian setelah Ardan menjelaskan mengenai proses produksi, tadi juga Rifki menjelaskan tentang rekam jejak konsumen. Menurut saya ini sangat bagus karena berbicaranya dimulai dengan data berdasarkan jurnal. Tadi saya mendengar jurnal. Kemudian juga data bukan hanya dari satu sumber saja, tadi juga ada sumber lain.
Setelah Rifki menjelaskan rekam jejak konsumen, tadi juga Satria menjelaskan tentang analisis SWOT. Memang analisis SWOT tidak banyak penjelasannya, tapi yang disampaikan Satria ini cukup bagus dan detail juga karena dijelaskan berdasarkan per kata ya, dimulai dari strength dan lain-lain. Kemudian per kata juga diberi contoh, jadi tidak hanya menjelaskan secara teoristik, tapi juga contohnya. Dan yang terakhir, tadi presentasi dari Yuna mengenai strategi pemasaran. Menurut saya ini ada the best part-nya. Penjelasannya detail sekali karena dijelaskan per cluster. Yang tadi memang agak panjang, tetapi itu terbayarkan dengan detail-detail kecil yang dijelaskan oleh si Yuna. Bagus juga karena menggunakan contoh-contoh. Bagus juga karena ditutup dengan kutipan, yaitu tadi analog rise on the next level. Kemudian saya melanjutkan dengan penilaian saya mengenai sesi pertanyaan. Pertanyaan dimulai dari 3 pertanyaan pertama yang menurut saya merupakan pernyataan yang terlalu bersifat umum ya. Sebenarnya tidak salah dengan hal itu, namun lebih baiknya ada pertanyaan yang salah satunya berbicara mengenai detail. Ini saya berbicara mengenai 3 pertanyaan pertama ya. Kemudian tadi pertanyaan pertama juga dijawab dengan cara yang meyakinkan, dijawab dengan sangat baik, dijawab dengan data dan opini. Jadi bukan hanya sekedar opini dan juga bukan hanya sekedar data. Tadi juga saya meng-highlight pertanyaan dari Diva, kalau nggak salah, sangat bagus karena menggunakan perbandingan. Tapi tadi dijawab sama Ardan, iya dengan baik memang, menggunakan opininya. Namun saya merasa itu tidak bisa menjawab 100% karena menjawab dengan kurangnya data. Intinya tadi itu lebih mengarah kepada opini tentang keberlanjutan beras analog di masa depan. Karena memang menurut saya lebih baik jika menjawab based on research seperti yang tadi dicontohkan Yuna yang mengutip dari kompas.com. Mungkin tadi Yuna sadar kalau Yuna mengutip dari kompas.com mengenai tekstur beras analog. Kemudian tadi juga Yuriko juga mengambil data yang menyinggung persentase sebanyak 1,5%. Lupa tadi data apa. Intinya lebih baik memang menjawab pertanyaan berdasarkan based on research. Dan yang terakhir, dan menurut saya ini tidak kalah pentingnya, saya ingin menyinggung mengenai peran dari masing-masing tim pemasaran. Saya melihat di sini, mungkin teman-teman dari tim penilai juga melihat bahwa salah satu peran yaitu dari Fanya hanya terlihat saat presentasi PPT. Dan juga saya melihat peran Yuriko ini sangat menonjol, sangat menonjol. Yuriko itu seperti berperan banyak menjadi penyambung antara tim pemasaran dan tim penanya, kemudian juga dia juga menjawab. Sebenarnya tidak ada yang salah, cuman lebih baik apabila kita menjadi sebuah tim itu dibagi lagi peran-perannya. Kami juga tim penilai akan memberikan nilai angka dari range 1 sampai 10 sebagai penutup dari penilaian. Dari saya pribadi, nilai tim pemasaran yaitu 9 dari 10. Segala bentuk promosi dan jawaban dari pertanyaan tim penanya dijawab dengan sangat baik, bahkan based on research. Mungkin kekurangannya hanya dari peran anggota tim pemasaran yang kurang tersebar rata lah gitu intinya. Untuk nilai tim penanya saya memberikan secara subjektif 8 per 10. Alasannya karena saya rasa hanya beberapa saja yang pertanyaannya tajam dan yang tajam. Kebanyakan pertanyaannya juga lebih bersifat umum dan terkesan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Sekali lagi, terkesan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Itu terbuktikan dengan beberapa kali Yuna menjawab dan mengatakan bahwa beras analog bukan pengganti beras biasa di beberapa pertanyaan yang dijawab oleh si Yuna tersebut. Mungkin sudah situs aja dari saya sebagai tim penanya pertama. Mungkin bisa dilanjutkan oleh tim penanya kedua. Silakan Sekar. Baik, terima kasih Aldre. Bisa dilanjutkan untuk tim penanya kedua. Dipersilakan untuk penanya kedua untuk memaparkan nilainya. Terima kasih Sekar sebelumnya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Delia dari tim penilai. Saya akan menilai pertama tuh dari tim pemasaran. Yang pertama itu menurut saya penjelasan yang dijelaskan dari tim pemasaran itu cukup jelas, cukup lugas juga. Terus dari PPT, kalau untuk desain PPT-nya itu
menurut aku bagus sama menarik sih, kayak nggak ngebosenin. Cuman tadi seperti yang udah dibilang sama Aldre, kayak ada beberapa poin yang kurang lengkap dicantumin di PPT-nya gitu. Jadi kayak kurang penjelasan aja gitu. Terus cara menjawab pertanyaan dari tim penanya juga cukup bagus berdasarkan research juga tadi seperti yang dibilang Adria juga. Cuman tadi kayak aku agak bingung sama di awal kayaknya moderatornya kan Fanya ya. Terus di pas bagian sesi tanya jawab itu yang megang Riko. Jadi menurut aku kayak jadi nggak rata aja gitu pembagian tugasnya. Cuman yang jawab juga tadi menurut aku yang dominan cuman kayak 3 orang itu aja. Yang lainnya hanya aktif pas di penjelasan PPT di awal. Terus kalau untuk tim penanya, menurut aku pertanyaannya beragam. Terus ada beberapa emang yang pertanyaannya basic, tapi ada yang bagus juga. Terus juga beberapa orang aktif dalam bertanya, ada yang tadi kayaknya lebih dari sekali ya bertanyanya, ada yang kayaknya cuma sekali. Kayaknya udah sih dari aku itu aja. Kalau untuk nilainya untuk tim pemasaran aku kasih 8,7, kalau untuk tim penanya aku kasih 8,5. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra. Bisa dilanjutkan untuk penilai ketiga, Nur Hayati. Di tempat dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Sekar telah mengizinkan saya izin masuk. Jadi di sini lingkup yang saya nilai itu terdiri dari estetika presentasi sendiri, yang kemudian pengaturan waktu atau kecepatan dalam memberikan pemaparan itu sendiri, dan materi dari isi PPT yang menurut saya cukup lengkap, kemudian divalidasi oleh beberapa jurnal. Namun ada beberapa poin yang kurang dijelaskan oleh tim pemasaran. Kemudian untuk anggota dalam keaktifan diskusinya, menurut saya tim pemasaran sendiri didominasi oleh 1, 2 atau 3 orang saja yang mana di sini bisa menjadi nilai plus karena bisa membackup tim-timnya, namun bisa menjadi bumerang sendiri untuk anggota-anggota lainnya. Dalam keaktifan anggotanya sendiri akan terancam. Overall, bagi saya tim pemasaran sendiri dari 1 sampai 10, menurut saya 8,5/10. Kemudian untuk tim penanya, bobot dari pertanyaan sendiri, pertanyaan pertama dan beberapa pertanyaan selanjutnya tuh menurut saya terlalu general. Kemudian kesesuaian materinya cukup sesuai. Kemudian keaktifan anggota dalam diskusi menurut saya tim penanya cukup aktif, namun kurang dilengkapi oleh beberapa sanggahan ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang diulang, yang mana di situ inti jawabannya sendiri sama. Jadi menurut saya overall dari 1 sampai 10 tim pemasaran 8/10. Terima kasih, mungkin cukup. Baik, terima kasih Nur Hayati. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk Melani untuk memberikan penilaian. Tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih Sekar. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Menurut saya dari tim pemasaran, dari pemilihan pemasaran memilih beras analog itu sudah sangat bagus, dan dari segi moderatornya, dari pengantarnya itu bagus. Mengenai penyampaian materi sudah lengkap, mereka menjelaskan inovasi-inovasi, pengembangan, produksi, dampak, strategi pemasaran serta hasil yang dapat kita peroleh dari program beras analog ini, tetapi pemahaman sedikit kurang dimengerti, karena ada PPT yang sudah dijelaskan Andre, PPT yang kurang dijelaskan mengenai materinya, dan ada peserta pemasaran bagiannya untuk menjelaskannya kecepatan. Terus untuk menjawab
pertanyaan tim pemasaran itu bagus. Mereka seperti menjawab pertanyaannya sangat aktif dan dinilai dari opini sendiri-sendiri dan dari jurnal-jurnal juga. Kemudian cuman kurangnya itu dari segi peran moderator ya kurang mengatur dan memandu dan kurang memandu, menengahi, mengatur dari segi pertanyaan ini dan menyebabkan yang menjawab pertanyaan itu dominan orangnya itu aja. Terus saya beri nilai untuk tim pemasaran itu nilainya 8,7. Dan dari segi untuk tim penanya, pertanyaannya mereka sudah bagus overall, tapi kurangnya itu ya mungkin ada pertanyaan yang sering kali diulang-ulang dan jawabannya itu aja. Terus tuh apa sih dan dominan orang yang menanyakan itu orang itu aja. Semuanya itu bagus lah, tapi saya beri nilai tim penanya 8,5. Oke, makasih. Baik, terima kasih Melani. Untuk selanjutnya kita lanjut ke penilai kelima, yaitu Ratna. Tempat dan waktu dipersilakan. Jadi apa yang udah dijelaskan cuma tadi saran tuh kayak penjelasannya terlalu menurutku beberapa materi itu kayak tuh. Terus untuk yang jelas kalau hanya beberapa orang seperti Riko, Yuna, kemudian Rifki sama Ardan cuma beberapa kali, sedangkan Fanya sama Satria perannya seperti nggak ada gitu. Untuk tim penanya itu pertanyaannya sebenarnya sudah jawabannya sudah ada di PPT menurutku, dan kayak gue udah bertanya kayak ada pertanyaan dan nggak kesusahan gitu untuk mencari pertanyaan. Untuk penilaian untuk tim saran 8,8, untuk tim penanya 8,25. Terima kasih. Baik, terima kasih Ratna. Oke, untuk saya sendiri ya, bagi saya pemilihan inovasinya beras analog itu cukup bagus ya, karena itu kan memang kebutuhan manusia. Lalu untuk tim pemasaran di awal-awal pemaparan, mungkin saya rasa itu agak kecepatan ya. Selain agak kecepatan juga ada beberapa yang sinyal kurang bagus yang membuat saya juga menjadi kurang mengerti apa yang dipaparkan. Tapi untuk presentasinya sendiri, saya lihat itu menarik, desainnya bagus, lalu juga cukup lengkap, ada strategi pemasaran, ada SWOT. Namun yang saya ingin tambahi mungkin itu yang kayak sejarah gitu, boleh ditambahin kata-katanya sedikit, mungkin intinya saja, biar kita juga bisa melihat, juga bisa ngebaca. Terus itu isinya juga udah bagus, sesuai dengan data-data. Dan untuk menjawab pertanyaan juga itu bagus juga, sesuai data-data yang ada, dan nggak cuma 1-2 data tapi banyak. Namun yang menjadi hal yang kurang itu adalah beberapa orang dari tim pemasaran memang kurang aktif ya, jadi yang saya lihat memang itu terus orangnya. Jadi untuk tim pemasaran sendiri saya beri nilai 8,8 ya. Untuk tim penanya, pertanyaannya itu variatif, banyak. Ada beberapa yang memang udah general, cuman nggak apa-apa ya. Terus kurang itu, banyak juga yang kurang aktif. Saya lihat hanya itu saja yang bertanya. Jadi untuk tim penanya mungkin saya beri 8,5 ya. Sekian dari saya. Nah, oke. Kita udah selesai sebenarnya. Mungkin sebelum kita melakukan aktivitas kita selanjutnya, kita boleh berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jika ingin ada yang mau live, dipersilahkan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya.
Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pemasaran. semuanya. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.